Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, generasi muda, anak-anak, dengan sepenuh hati kita berdoa pada Allah untuk mendapatkan cahaya ilmunya. Malam ini mengedepankan matahari dan bulan sebagai media pemersatu umat beribadah. Sejak kita usia anak-anak yang sudah dewasa ini, yang dari anak-anak tentu sudah mulai merasakan Allah satukan kita beribadah dengan adanya matahari dan bulan. Baru saja kita salat Isya. Bersatu kita salat Isya dengan posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Syafaq merah sudah hilang waktu Isya masuk. Azan dikumandangkan. Terus kita salat Isya. Begitu seterusnya, matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk timur, fajar terbit, kita disatukan salat subuh. Berlanjut tengah hari lewat sedikit, kita disatukan salat zuhur. Jadi salat 5 waktu sebagai contoh Allah satukan kita untuk salat berpedoman kepada posisi matahari. Ini diungkap dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Jadi ada zuhur, asar, maghrib, isya. Dirikan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kita lakukan salat 5 waktu itu dengan mempedomani posisi matahari. Hitungannya jelas, tidak pernah keliru. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Lalu apalagi Allah satukan kita dengan matahari? Kalau Bapak Ibu lihat kalender Muhammadiyah,
jadwal salatnya setiap bulan, subuh, syuruk. Syuruk itu terlarang salat ya, jangan salat waktu syuruk. Nabi melarang keras, jangan lakukan salat waktu matahari terbit. Jadi matahari terbit itu syuruk. Jadi dalam kalender Muhammadiyah itu subuh, syuruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah isya ada kolom khusus bayang kiblat setiap hari. Nah, tentu tidak tepat waktunya menguraikan malam ini. Namun sudah populer sejak puluhan tahun yang lalu, 2 kali setahun posisi matahari di atas Ka'bah setiap tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Matahari berkulminasi atas Ka'bah. Di mana saja belahan dunia dapat sinar matahari waktu itu, hadapkanlah badan ke matahari, dengan sendirinya sudah menghadap ke Baitullah. Karena di bawah matahari itu Ka'bah. Bisa dipermanenkan, misalnya tripod ini tegak lurus, bulan Mei nanti tanggal 28 pukul 16:18, garis bayang-bayang benda yang tegak lurus, maka garis itu dipermanenkan. Kalau dilanjutkan ke depan terus sampailah dia ke Baitullah, maka disebut bayang kiblat. Apabila itu sukses, berlaku sampai akhir zaman. Ini boleh masjid ini karena sudah betul arah kiblatnya, bisa dicek dengan kalender Muhammadiyah setiap hari, bisa dicek dengan HP yang dimiliki yang punya program arah kiblat selama programnya benar, dan bisa pula sekali 2 tahun, 28 Mei dan 16 Juli. Firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi menggunakan matahari, kita bisa satu dalam menentukan arah kiblat. Begitulah kasih sayang Allah. Bumi ini kan bulat besar, kita tidak tahu dari padang di mana letak Ka'bah. Tapi dengan bantuan posisi matahari pada tanggal tertentu, jamnya juga ditentukan, bisa ditentukan arah kiblat. Apabila sukses, berlaku sampai akhir zaman. Karena kiblat tidak pernah berubah. Allah permanenkan Baitullah itu di Makkah sejak dia diciptakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Letaknya di Makkah, di Bakkata, di Makkah. Diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Hudal lil alamin, petunjuk seluruh alam. Ulama sepakat syarat sahnya salat seseorang tentu juga berjamaah menghadap ke Baitullah. Allah satukan arah kiblat kita dengan menggunakan sinar matahari. Lalu bulan bagaimana? Nanti tanggal 3 Maret puasa sudah 14 hari, yang memulai puasanya dari Rabu. Pada hari Selasa tanggal 3 Maret mendatang terjadi gerhana bulan total. Insya Allah penggiat astronomi nanti di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini akan berjejer nanti teleskop di lantai 2 ini.
termasuk teleskop dari Universitas Muhammadiyah, untuk mengamati gerhana bulan. Walaupun bulan yang disebut, sebenarnya matahari berfungsi. Terjadinya gerhana bulan itu tatkala puasa umur bulan saat purnama. Setiap bulannya kalau terjadi gerhana itu adalah di bulan purnama. Jadi hari Selasa tanggal 3 Maret itu puasa sudah 14 hari. Malamnya malam ke-15. Karena puasa yang dimulai dari Rabu tanggal 18 Februari berakhir hari Kamis tanggal 19 Maret itu puasa 30 hari. Karena hari Jumat tanggal 20 Maret adalah 1 Syawal. Dengan adanya gerhana matahari itu, gerhana bulan, posisinya bagaimana? Bumi, bumi, terus ada bulan, ada matahari. Jadi bulan di tengah. Bumi di tengah. Jadi matahari, bumi, terus bulan. Melihat bulan dari bumi bagaimana? Mestinya di bulan purnama itu bulan terlihat full. Tapi karena gerhana, dia terlihat tertutup. Tidak tampak dia. Mulai dari tertutup sedikit, terus sampai total, dan beransur-ansur tampak lagi. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah ada seruan salat gerhana bulan. Dengan adanya gerhana bulan itu, walaupun bulan yang mendapat nama sebenarnya juga disebabkan ada matahari. Tapi karena terjadinya malam disebut gerhana bulan. Kalau siang hari juga terjadi hari Selasa tanggal 17 Februari. Terjadi ijtima, bumi, bulan, matahari satu garis, terjadilah gerhana matahari. Tapi di wilayah Indonesia tidak dapat. Dengan adanya gerhana matahari, hari Selasa tanggal 17 Februari yang lalu, itu memberi isyarat bulan Sya'ban telah berakhir, maka besoknya Rabu 1 Ramadan. Terus, dengan adanya gerhana bulan, Allah memperlihatkan kepada kita menyatukan salat gerhana bulan sudah ada perhitungannya. Kita tidak ada berbeda pendapat dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Lalu bagaimana lagi dengan bulan Allah satukan ibadah kita? Saya ingin melangkah dalam bentuk persatuan global, tidak lagi persatuan nasional. Karena matahari untuk seluruh dunia. Bulan pun juga untuk dunia. Tidak lagi dikotak-kotakkan. Ini bulan untuk Sumatera Barat, untuk Papua, atau untuk hanya wilayah Indonesia, wilayatul hukmi. Tidak. Itu sudah puluhan tahun. Terus bagaimana menyatukan umat seluruh dunia dengan melangkah dengan sistem kalender Hijriyah global tunggal, 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Itu pun sebenarnya Allah sudah takdirkan dan kita nikmati dari tahun ke tahun. Kalau melalui matahari, 1 Januari sampai 31 Desember, kita sudah tidak ada lagi perbedaan. Bagaimana dengan bulan Qamariyah? Kita di Indonesia setiap tanggal 1 Muharram dijadikan libur nasional. Alhamdulillah sejak dahulu kita bersatu dengan 1 Muharram.
Karena satu Muharram itu satu kali dalam setahun. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, setiap satu Muharram libur nasional. Lanjut, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita bersatu secara nasional. Juga menjadi agenda libur nasional. Yang belum lama ini, sekarang kan Ramadan, sebelum Ramadan Sya'ban, sebelum Sya'ban Rajab. 27 Rajab juga libur nasional. Alhamdulillah kita bersatu dalam tanggal 27 Rajab. Mengapa bisa bersatu? Allah memberi jaminan berupa isyarat. Semuanya bisa ditetapkan. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi waktu salat yang 5 kali sehari semalam bisa ditetapkan tanpa ada ragu. Arah kiblat, apalagi awal bulan juga bisa ditetapkan. Maka satu Ramadan tahun sebelumnya bisa digali tanggal berapa sebenarnya dimulai. Begitu juga tahun-tahun ke depan bisa juga diketahui, dihitung dengan pasti tidak akan meleset. Jadi adadas sinina wal hisab. Kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Nah, sekarang pembuktian. Mengapa dalam kalender Hijriah Global Tunggal, puasa Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Hari Selasa, juga kalau istilah kita di ranah Minang, basuluh matahari, bagalanggang mata orang banyak, terjadi gerhana matahari. Cuman tidak melalui wilayah Indonesia. Matahari kan untuk seluruh dunia. Jadi dengan adanya gerhana matahari itu memberi isyarat bulan lama hendak pergi, bulan baru hendak datang. Yang disebut dengan ijtima. Populer juga dalam lembaran Imsakiyah, mungkin ada yang mengamati, terjadi ijtima awal Ramadan 1447 pada hari Selasa, tanggal 17 Februari. Apa itu ijtima? Ijtima artinya bertemu atau berkumpul. Apa yang berkumpul? Bumi, bulan, matahari berkumpul pada satu garis astronomi. Terus apa gunanya ijtima? Bahasa lainnya konjungsi. Nah, disinilah diterjemahkan dalam bahasa Minang, bapailah, batinggalah. Jadi dalam pertemuan garis lurus itu, seakan-akan bulan berkata, yang Sya'ban, aku Sya'ban mau pergi. Jadi perginya tampak punggung. Ramadan, aku mau datang supaya orang bisa berpuasa. Datangnya tampak muko. Jadi ijtima itu ibarat sertijab, serah terima jabatan. Kalau serah terima jabatan di suatu lembaga, pejabat lama dengan pejabat baru bertemu. Sebelum pejabat lama meninggalkan tempat, pejabat baru bertugas di tempat itu, diadakan
serah terima jabatan. Sudah selesai, pejabat lama berkenan meninggalkan tempat. Itu perginya tanpa punggung. Pejabat baru menjalankan tugas, kehadirannya tanpa muka. Tapi kalau waktu serah terima jabatan, pejabat lama tidak hadir. Mana Bapak itu? Dia tidak hadir. Kenapa? Dia lari malam. Berarti itu perginya tidak tampak punggung. Berarti ada masalah. Begitulah kira-kira isyarat yang Allah berikan. Ijtima, bumi, bulan, matahari ada tertibnya. Nah, setelah terjadi ijtima itu, bumi tetap berputar dari barat ke timur, matahari tetap juga melaju, bulan juga mengelilingi matahari bumi. Waktu matahari terbenam, hari Selasa, tanggal 17 Februari, ternyata hilal sudah berada di atas ufuk, setinggi 5 derajat. Di mana itu? Di Amerika Utara, daerah Alaska. Jadi kalau kita pegang globe ini Amerika Utara sudah bertemu, di sini Alaska. Penduduk cukup padat. Umat Islam juga banyak di sini. Waktu matahari terbenam di Alaska, ternyata bulan sabit sudah 5 derajat di atas ufuk. Dan informasi juga semua menikmati yang mengikuti Arab Saudi hari Selasa saat matahari terbenam di sana, hilal pun juga sudah di atas ufuk. Maka Arab Saudi besoknya hari Rabu adalah 1 Ramadan. Di Alaska sudah 5 derajat. Tersahutilah firman Allah, tersahutilah sunnah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal. Jadi dalam ilmu pengetahuan dan juga dalam kenyataan, hari Selasa tanggal 17 Februari sudah ada belahan dunia, hilalnya sudah di atas ufuk. Berarti bulan malam pertama sudah wujud. Maka Selasa malam itu tarawih, besoknya puasa pertama hari Rabu. Dalam kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari untuk seluruh dunia. Karena bulan itu satu. Tidak ada dikotak-kotakkan, oh belahan ini, besoknya belahan itu, besoknya tidak. Karena yang namanya 1 Ramadan hanya 1 kali dalam setahun untuk seluruh dunia. Sebagaimana 1 Muharram juga 1 kali dalam setahun untuk seluruh dunia. Jadi kalau orang bertanya, bisa tidak disatukan umat Islam ini berpuasa dan berhari raya? Jawabannya sangat bisa. Secara ilmu sudah dihidangkan dalam bentuk kalender Hijriah Global Tunggal. 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Dalam kenyataan kita di Indonesia, biar kita berpikir dan doa kita kesungguhan selalu meningkat. Kalau di Indonesia 1 Ramadan itu rata-rata 4 kali. Dalam media kita ikuti dan saya juga pernah langsung, misalnya dari Tarekat Naqsabandi yang cabangnya kalau di Kota Padang di Pasar Baru, itu 1 Ramadannya hari Selasa tanggal 17 Februari. Sudah 1 Ramadan. Muhammadiyah dengan metode kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadannya hari Rabu 18 Februari. Sudah 2 1 Ramadan. Pemerintah dari hasil sidang isbat 1 Ramadan diumumkan hari Kamis.
Sudah 1 Ramadan. Hari Kamis diulakkan di Kota Tua dan tempat-tempat resmi yang sudah biasa lokasi mani lihat bulan, baru waktu itu akan melihat bulan. Ternyata bulan memang sudah tampak. Puasalah hari Jumat. Sudah berapa itu 1 Ramadan? 4. Sejak kapan Allah ciptakan 1 Ramadan ini 4 kali? Ini dalam konsep ilmu kita bertanya. Terus dari 4 itu, mana yang benar? Saya menyumbangkan bahasa begini. Bisa saja Bapak Ibu cari yang lebih bijaksana. Wah, 4 kali ya 1 Ramadan untuk kita Sumatera Barat. Mana yang benar? Jawabannya benar keempat-empatnya menurut pendapat masing-masing. Karena tidak ada satu orang pun, apalagi suatu lembaga, ingin salah. Maka disinilah kita saling menghormati jika terjadi perbedaan. Dilaranglah mengaku paling benar, apalagi menyalahkan pendapat orang yang berbeda. Tapi benarkah keempat-empatnya? Ya tidak. Yang benar hanya satu. Allah tidak pernah takdirkan 1 Ramadan itu 4 kali. Sebagaimana nanti bulan purnama Ramadan hanya 1 kali. Logikanya seperti itu. Terus mana yang benar? Nah, disinilah ijtihad kita dengan menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi, semangat belajar dengan segala doa, yakinlah Allah bentangkan cahaya ilmu itu. Nah, setelah mengetahui 1 Ramadan secara konsep global, kapan kita berhari raya? 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, 1 Syawal 1447 ya. Jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Februari. Maret, tanggal 20 Maret hari Jumat. Karena hari Kamis tanggal 19 puasa sudah 30 hari. Tidak mungkin ada puasa yang ke-31. Kalau begitu, 1 Syawal menurut konsep kalender Hijriah global tunggal, 1 hari untuk seluruh dunia adalah hari Jumat tanggal 20 Maret. Terus lebih mengerucut pengalaman kita bertahun-tahun, Allah memperagakan dalam bentuk nyata yang namanya tanggal 9 Zulhijjah hanya sekali dalam setahun. Ditandai orang wukuf di Arafah. Belum ada, kalau saya seumur ini kan belum terlalu tua lah, belum pernah didengar orang wukuf di Arafah 2 kali. Apakah pertimbangan hujan atau pertimbangan terlalu banyak? Pokoknya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 26 Mei 2026. Maka besoknya tanggal 27 Mei adalah 10 Zulhijjah dan seluruh di dunia melaksanakan salat Idul Adha. Maka 10 Zulhijjah atau Idul Adha itu hanya juga 1 kali dalam setahun. Inilah yang saya maksud bahwa Allah ciptakan matahari, bulan, menyatukan hambanya dalam waktu, tempat untuk beribadah tanpa ada keraguan. Sebagaimana diantarkan apa yang diungkap dalam Al-Quran, umat Islam benar-benar yakin
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang diinformasikan dalam Al-Quran menjadi pedoman utuh bagi orang-orang yang bertakwa tanpa keraguan. Jadi menetapkan awal bulan, baik penanggalan Masehi maupun penanggalan Hijriah, sesungguhnya adalah konsep dari Al-Quran. Kalau konsep Al-Quran diikuti, sesungguhnya sudah terpenuhi taat pada Allah dan Rasul. Kiranya keterangan ini boleh diperdalam dan dibaca sumber-sumber ilmu yang lebih dalam. Bijaksanalah Bapak Ibu semuanya, kita syukuri yang sudah ada ini, sudah terlihat dan sudah dipublikasikan, bisa disatukan umat bersatu dalam mengawali puasa berhari raya dengan konsep kalender Hijriah global tunggal, satu hari, satu tanggal, untuk seluruh dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.